Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas. Dan di video kali ini akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah kembali ke rumahnya setelah memimpin jamaah sholat subuh, sehingga dia tidak berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat. Abu Bakar mengetahui kabar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ada orang yang datang memberitahukan kepadanya. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Bakar segera berangkat menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pergi dengan menunggang seekor kuda. Begitu turun dari punggung kudanya, Abu Bakar langsung menuju masjid. Tanpa mengatakan apa-apa kepada orang sekitar, ia langsung memasuki rumah Aisyah dan terus menuju tempat jenazah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaringkan dan ditutup dengan sehelai kain beraneka warna. Abu Bakar menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar menunduk dan mencium kening beliau dan air matanya pun mengalir. Sambil menangis, Abu Bakar berkata, "Demi ayah bundaku, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah indahnya hidupmu dan alangkah indahnya kematianmu. Demi Allah, sungguh tidak akan berkumpul dua kematian atas engkau. Kematian yang telah ditentukan Allah telah engkau temui, dan setelah itu tidak ada kematian lagi untukmu selama-lamanya." Abu Burdah berkata, "Aisyah menunjukkan sehelai pakaian yang kasar dan sebuah sarung yang tebal kepada kami. Lalu beliau, yaitu Abu Bakar, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat menggunakan kedua pakaian ini." Setelah itu, Abu Bakar segera keluar dan menemui Umar yang sedang berbicara di depan orang-orang. Abu Bakar lalu mendatangi Umar dan memintanya untuk duduk. "Wahai Umar, duduklah." Umar enggan menuruti suruhan dari Abu Bakar, tapi orang-orang mengalihkan perhatiannya kepada Abu Bakar, sehingga Umar akhirnya ikut memperhatikan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berbicara di hadapan orang-orang. Setelah mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah,
dan juga selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menenteramkan suasana hati kaum muslim yang sedang berduka saat itu. Lalu Abu Bakar mulai berbicara, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Namun siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak ada mati selama-lamanya." Lalu Abu Bakar membaca sebuah ayat, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang?" Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Perkataan Abu Bakar yang singkat itu mampu mengembalikan kesadaran orang-orang yang pada saat itu dalam kondisi syok. Abu Bakar berhasil menenangkan kepanikan dan kesedihan orang-orang, termasuk apa yang dirasakan oleh Umar. Setelah beberapa waktu berlalu, Umar berkata, "Demi Allah, seolah-olah aku belum pernah membaca ayat-ayat yang dibacakan Abu Bakar itu." Demi Allah, setelah Abu Bakar membacanya, keluarlah keringat dinginku. Kakiku seolah tidak mampu menyanggah tubuhku dan hampir jatuh. Namun karena Abu Bakar sendiri yang membacakannya, sadarlah aku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah wafat. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa ayat itu menjadi dalil yang kuat tentang keberanian Abu Bakar dan ketegarannya. Karena keberanian dan ketegaran menjadikan hati yang tenang dalam menghadapi setiap musibah. Padahal tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar tampil sebagai orang yang paling berani dan paling tegar di saat yang lain begitu terguncang, seperti Umar yang tidak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Begitu juga Utsman yang diam dan tidak bisa berkata-kata, serta Ali bin Abi Thalib yang mengurung diri di dalam rumah Fatimah. Begitu juga semua orang yang ada di Madinah begitu terpukul mendengar kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dalam riwayat lain,
Abu Bakar juga menyampaikan kalimat yang menjadi tekadnya setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesungguhnya agama Allah akan tetap tegak dan kalimat Allah tetap sempurna, dan Allah akan menolong siapa saja yang menolongnya dan akan memuliakan agamanya. Al-Quran yang ada di antara kita adalah petunjuk dan obat penawar. Dengan Al-Quran itu, Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya ada perkara halal dan haram. Demi Allah, kita tidak akan peduli siapa saja yang menghalangi. Sesungguhnya pedang Allah telah terhunus dan tidak akan pernah kami letakkan lagi setelah itu. Dan kami akan berjuang kepada siapa saja yang mengingkari kami, seperti kita telah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dengan izin Allah, kisah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.